Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, sahabat, dan juga semua pemirsa dimanapun berada. Teman-teman, saya belum lama ya untuk bisa dan juga memahami dan mempelajari tentang budidaya dan belajar untuk tanaman khususnya anggrek. Jadi anggrekku ini bisa banyak ya teman-teman. Ini saya memang rajin untuk repotting dari kaki anggrek ya, yang dari induknya teman-teman, dan aku pisahkan di pot yang baru atau media tanam yang baru. Jadi lama-lama anggrekku ini jadi banyak ya teman-teman, dan kita juga otomatis dituntut untuk rajin untuk satu persatu setiap saat ya, setiap ada kesempatan gitu, untuk selalu melihat perkembangannya. Dan anggrekku ini memang aku pakai media kayu seperti ini ya teman-teman ya. Dan ternyata anggrek ini yang aku tempel di kayu ini justru kelihatan unik gitu ya teman-teman ya. Jadi namanya jadi fosil anggrek. Artinya anggrek yang aku tempel di fosil kayu gitu teman-teman ya. Semuanya saja teman-teman. Dan anggrek yang aku tempel di kayu-kayu ini, pertumbuhan buahnya memang cepat ya teman-teman ya, dan juga rimbun-rimbun gitu, rajin juga berbunga. Nah seperti ini, sudah banyak keluar spike-nya dan tunas-tunas mudanya ini rajin sekali ya mengeluarkan tunas-tunas seperti ini. Nah seperti ini ya. Ada juga yang berbunga. Nah seperti itu. Untuk anggrek dendro ini aku lebih mudah teman-teman, walaupun anggrek dendro ini tetap berada di tempat ini baik di cuaca panas maupun cuaca hujan, tapi dia tidak rentan sehingga dia bisa dan menyesuaikan diri di cuaca apapun juga ya teman-teman ya. Waktu aku pertama kali menyukai anggrek itu rasanya gimana ya, dalam angan-angan itu tanam anggrek atau merawat anggrek itu susah gitu ya. Jadi rasanya tuh males gitu ya teman-teman ya. Dan pada suatu saat memang aku beli beberapa pot saja, tidak banyak teman-teman waktu itu, dan berusaha aku rawat ya. Aku rajin untuk menanam, menyiram, rajin juga untuk memupuk, tapi sepertinya itu tidak kunjung daunnya tumbuh gitu, tunas-tunas baru, dan juga ada bunga-bunganya gitu teman-teman ya. Dan akhirnya saya mencoba anggrek yang aku tanam di media pot ya. Waktu itu masih di soft pot teman-teman. Aku lepas ya teman-teman ya dari pot ya. Nah ini teman-teman, ini sudah mulai ya keluar speknya. Aku lepas gitu dan aku
pakai media kayu seperti ini. Nah, tidak lama gitu ya teman-teman, akhirnya anggrek-anggrek ini jadi tumbuh ya, seperti ini contohnya teman-teman. Anggreknya itu jadi gemoy, rimbun gitu ya, seperti ini. Dan akhirnya dari pengalaman itu, anggrek-anggrek yang pada saat itu aku punya, aku ganti semua teman-teman pakai media kayu, media kayu. Nah, akhirnya karena tunasnya itu banyak, maka aku potongi teman-teman ya. Dari induknya itu aku repotting dan aku tempel-tempel di kayu seperti ini. Nah, seperti ini tunasnya banyak banget ya teman-teman ya. Nah, aku tempel-tempel seperti ini teman-teman, dan akhirnya jadi banyak. Jadi ini dulu awal hanya 5 kalau tidak salah ya teman-teman, dan akhirnya itu aku tempel-tempel di kayu gitu teman-teman, dan tunasnya tuh banyak, cukup banyak ya. Jadi ada jadi 8, dan aku repotting lagi jadi 10, dan aku repotting lagi jadi 12. Nah, seperti ini teman-teman ya, contohnya seperti ini. Bisa kita repotting ya, kita potong dan bisa kita tempelkan di kayu. Rimbun sekali, ini bunganya cakep banget. Dulu udah pernah berbunga nih ya teman-teman. Nah, ini udah kering dan aku potong, dan ini sudah waktunya untuk berbunga lagi, dan sangat lebat sekali teman-teman. Nah, jadi seperti inilah anggreknya. Ini juga ya teman-teman. Jadi ada rasa keasikan tersendiri teman-teman kalau memiliki kegiatan dan hobi. Ini juga ya teman-teman, keluar spike-nya. Nah, ini juga sudah keluar spike-nya. Ini jadi ada semacam keasikan tersendiri gitu ya teman-teman ya, kalau kita lihat-lihat tanaman kita yang terus ya berkembang dan juga progres gitu ya teman-teman ya. Jadi seperti ini, berawal dari 5 anggrek, kalau enggak 3, terus akhirnya itu ada ini teman-teman, keki ya seperti ini. Nah, ini aku potong itu, dan akhirnya itu jadi banyak gitu, jadi saya telaten ya teman-teman. Dan ini belum lama teman-teman, aku masih belum ada 1 tahun ya, dan karena itulah saya merawatnya dengan kasih sayang aja ya teman-teman ya. Selain memakai pupuk-pupuk organik yang kita hasilkan dari limbah dapur, dan juga kita membuat sendiri atau limbah dapur itu seperti air cucian beras, dan juga kulit bawang putih, bawang merah itu, dan juga ada ini teman-teman, kalau kita bikin minuman teh gitu ya, jadi sisanya itu bisa kita larutkan dalam air panas dan kita rendam gitu ya. Nanti setelah dingin bisa kita tambahkan air. Ini adalah merupakan juga apa ya, untuk fungisida ya teman-teman ya. Dan kadang itu aku tambahkan dengan rendaman dari lidah buaya. Dan anggrek-anggreknya sekarang ini bisa kita nikmati sebagai penyaluran hobi dan juga kegiatan
ringan di rumah sehari-hari. Teman-teman, selain di halaman belakang ini, kita juga ada di halaman depan, dan juga pernah ya aku videokan untuk teman-teman sekalian. Teman-teman mau ya saya ajak lagi untuk review tanaman anggrek dan tanaman hias yang lain yang berada di halaman depan. Kita ke sana ya teman-teman ya. Kita tinggalkan tempat ini, dan ini aku berada di jendela kamar aku ya teman-teman, dan berdampingan dengan kebun yang berada di belakang dan kolam ini ya. Jadi dari kaca kita bisa lihat-lihat, apalagi kalau hujan turun ini sangat sejuk teman-teman berada di sini ya. Terpenting tetap kita jaga kebersihan, sehingga kamar kita walaupun berada di dekat kebun ini nyaman-nyaman aja ya teman-teman, tetap dijaga kebersihannya gitu. Oke, kita tinggalkan, kita akan menuju ke halaman depan. Kita sampai di halaman depan teman-teman. Dan siang hari ini mulai turun hujan rintik-rintik ya. Nah, rintik-rintik, tapi hujan tidak sampai di teras ini teman-teman ya. Karena teras dan juga halaman depan ini saya ada gavalum. Jadi kita tidak sampai terkena hujan bila hujan itu turun ya. Nah teman-teman, di halaman depan ini ada sejumlah anggrek yang saat ini berpekaran ya teman-teman ya. Mulai dari yang paling utara, ini pas pintu masuk ya teman-teman, ini anggrek super bean ya, yang masih segar, belum pudar warnanya dan rimbun sekali teman-teman. Dari dulu aku tempatkan di sini dan saat sekarang ini berbunga sangat lebat sekali. Nah seperti ini. Jadi ini aku tempel juga di kayu yang aku tanam di pot ya teman-teman, dan bunganya tuh sangat lebat sekali. Sampai ujung sana ini ada macam-macam warna-warni anggrek. Ada yang warna kekuningan, dan ini warna ungu tapi masih kenop ya teman-teman. Dan ini anggrek-anggrek ini juga aku taruh di batang kayu-kayu ya teman-teman. Sangat rimbun sekali. Dan dalam satu batangan kayu ini berbatang-batang teman-teman, karena seperti ini bermunculan tunas-tunas mudanya seperti ini. Ada juga yang sudah berbunga ya. Dan ini anggrek keriting teman-teman. Ini kemarin baru saja berbunga. Juga aku videokan untuk teman-teman, dan saat sekarang ini sudah berbunga lagi teman-teman. Dan semuanya saja aku tempel-tempel di kayu seperti ini. Dan anggrek-anggrek ini
sudah aku biarkan aja teman-teman. Kita hanya cukup nyiram gitu aja, dan bahkan nyiramnya itu tidak terlalu merepotkan ya. Walaupun kita menyiramnya sampai 5 hari katakanlah, itu tetap aman teman-teman, karena medianya itu aku tambahkan dari ini ya, sabut kelapa ya teman-teman ya, dan juga ada tamparan ini ya, jadi bentuknya seperti ini. Nah, sehingga media ini banyak menyerap air apabila kita tidak sempat menyiram untuk beberapa hari. Akar anggrek ini bisa bertahan ya, dan akarnya seperti ini teman-teman ya. Akar muda seperti ini, banyak banget nih akarnya. Dan ini juga ada dendro ya teman-teman ya. Saya itu walaupun sudah memiliki ya lebih banyak ya dari kemarin-kemarin anggrek, tapi saya itu tidak hafal teman-teman anggrek untuk ID-nya ya. Ini pun juga aku tempel di kayu teman-teman ya. Timbun banget. Dan pada saat ini memang musim penghujan ya teman-teman ya. Jadi memang untuk anggrek ini ya cukup bagus ya, tapi juga rentan ya teman-teman kalau terlalu lebat hujan. Nah, akar-akarnya itu bisa tumbuh seperti ini teman-teman. Jadi anggrek yang tidak kita tanam akarnya, maksudnya di luar dari media, itu akan lebih cepat adaptasi, dan juga keluar akar-akarnya itu cepat sekali teman-teman, sehingga pertumbuhan anggrek ini akan terlihat cepat ya, dan pertumbuhannya sangat subur sekali. Nah, seperti ini, cakep ya teman-teman ya, pada berbunga semua. Mudah-mudahan nanti di Lebaran banyak tamu, anggrek-anggreknya juga masih bermekaran seperti ini, masih banyak bunganya. Jadi biar tamu-tamunya jadi kerasan, bisa menikmati sejumlah dari bunga-bunga anggrek yang cantik-cantik ini ya teman-teman ya. Dan sebentar lagi tiba bulan suci Ramadan. Semoga saja kita semua diberikan kekuatan dalam menunaikan ibadah puasa, dan kita bisa menunaikannya sampai di akhir penghujung dan bertemu dengan Hari Raya Idul Fitri. Tidak terasa ya teman-teman, Hari Raya Idul Fitri tahun 2023 rasanya itu masih ingat dan masih segar gitu dalam ingatan. Tapi sekarang sudah hampir tiba lagi Hari Raya Idul Fitri, dan semoga saja di bulan suci Ramadan nanti ya teman-teman, kita semua bisa menjalankan sebaik-baiknya ibadah di bulan suci Ramadan ya. Kita akan memperbanyak ibadah dan akan memperbanyak juga pahalanya.
semoga saja di tahun yang akan datang kita pun juga masih bisa bertemu dengan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri di tahun 2025 tentunya ya teman-teman. Semoga selalu diberikan kesehatan. Nah, untuk merawat kesehatan itu kita tidak hanya dengan obat atau juga makanan-makanan yang bergizi gitu ya teman-teman, melainkan juga kita bisa survive ya dalam menjalani hidup dari hari ke hari ya teman-teman ya. Bisa menyalurkan hobi dengan berkegiatan seperti berolahraga, barangkali juga musik ya, bernyanyi dan juga berkebun seperti ini akan menjadikan suasana hati itu menjadi senang dan juga kita akan terawat kesehatannya. Selain kita juga berperilaku hidup sehat dan juga mengkonsumsi makanan yang segar dan sehat gitu. Tapi salah satunya kita juga bisa melakukan hobi yang bisa memberikan batinia dan pikiran kita itu menjadi senang gitu ya teman-teman, sehingga imun kita juga selalu bertahan atau bahkan meningkat gitu. Nah seperti ini ya teman-teman, anggrek-anggrek yang berada di depan rumah aku, dan ini berada di depan dan kita akan melihat yang berada di samping ya teman-teman ya, samping rumah maksudnya. Ini di samping rumah ya teman-teman ya, sejumlah tanaman-tanaman hias yang aku jajar di sini, dan tidak ketinggalan adalah tanaman-tanaman anggrek juga. Tanaman anggrekku tidak kalah cantik dibanding dengan anggrek-anggrek yang aku taruh di dekat kolam di halaman belakang ya teman-teman. Walaupun tidak ada kolam di sini, sirkulasi udara juga bagus, kelembapan juga bagus, dan di sini merupakan pusat energi juga karena banyak sekali tanaman-tanaman yang berdaun lebar berada di sini. Dan bila ada angin gitu, terasa ya terjadi sirkulasi udara yang sangat sejuk dan nyaman gitu teman-teman ya. Nah di sini ini ada anggrek-anggrek bulan ya teman-teman, yang daunnya ini sangat rimbun dan juga berbunga sangat cantik. Ini sudah 3 bulan teman-teman, dan ini tetap tetap aja warnanya cantik dan tetap mengeluarkan apa ya, kenopnya ya teman-teman ya. Dan ini si dendro yang gemuk yang rimbun banget daunnya seperti ini, dan bunganya cakep banget, warna kekuningan. Ini juga kuning teman-teman, tapi beda ya, beda kuningnya. Daunnya sangat rimbun banget, gemoy banget seperti ini. Dan ada dendro yang warna ungu. Ini dendro yang semi keriting ya teman-teman ya. Dan ada juga anggrek bulan yang cantik. Nah seperti ini. Dan batangnya itu gemoy banget, daunnya sangat hijau rimbun, dan dari satu plant itu banyak banget batangnya. Ada yang warnanya itu ungu gelap seperti ini teman-teman, tapi cantik banget bunganya. Nah seperti ini. Dan ini satu batangan kayu itu saya banyak tanam dari macam-macam anggrek teman-teman ya. Ada yang warnanya kayak gini, ada yang warnanya ungu, dan ini masih kenop
Ini mungkin warnanya juga ungu ya teman-teman ya. Jadi dalam satu batang atau satu plant itu banyak banget cabangnya atau batangnya. Nah, seperti ini. Jadi anggrek yang aku tanam di media kayu ini kelihatan unik gitu ya teman-teman ya. Narsis banget sih anggreknya. Dan ini ada yang warna ungu, anggrek bulan, dan juga cukup rimbun sekali teman-teman bunganya seperti ini ya. Dan ada juga yang trotol, ini juga rimbun banget teman-teman. Dan ini juga sudah mulai ada spike-nya lagi. Nah, seperti ini. Teman-teman, untuk pemula yang seperti saya, setelah saya mencoba ya untuk beberapa lama untuk budidaya anggrek ini, sebenarnya itu tidak sulit ya, asalkan itu tadi ya teman-teman, kita memperhatikan tentang seperti apa sih anggrek itu tumbuh dan bisa kita lakukan atau kita perlakukan ya, seperti anggrek-anggrek yang biasanya tumbuh di hutan itu ya teman-teman ya. Kelembapan udara, sirkulasi udara, keteduhan, dan juga sinar matahari yang cukup bisa menjadikan anggrek-anggrek kita itu jadi anggrek yang tumbuh sehat dan subur. Akarnya kelihatan ya teman-teman. Nih bidak sudah keluar. Ada yang cakep banget bunganya. Nah, seperti ini. Maaf ya teman-teman, di daerah aku banyak ini ya lalu lalang dari truk tambang, suaranya seperti ini, terdengarnya sangat bising ya teman-teman ya, seperti ini, tapi tidak apa-apa ya teman-teman. Nah, untuk tanaman-tanaman di atas seperti kadaka dan tanduk rusa ini juga akan membantu menjaga kelembapan dan sirkulasi udara. Di sanalah juga menjadikan pusat dari oksigen ya teman-teman, sehingga di tempat ini jadi terasa sejuk. Ini bunga celosia teman-teman juga mulai berbunga. Ini seingat saya tidak menanam teman-teman, tumbuh dengan sendirinya. Ini juga merupakan keajaiban dari hujan ya, atau barangkali di tempat mana gitu ada tumbuh tanaman celosia seperti ini dan terbawa angin sehingga jatuh di halaman rumah aku ini, dan jadilah mewarnai halaman di depan ini. Cukup cantik ya teman-teman ya. Nah, jadi warna-warni ya. Ada bunga celosia, ada anggrek, ada koko jepun. Tapi koko jepunnya jam segini sudah pada menguncup. Besok pagi akan bermekaran lagi. Di bawah ini juga terdapat, ini baru aku repotting teman-teman, dan alhamdulillah hasilnya bagus. Nah, akhirnya saya jadi pengalaman juga cara repotting dan juga untuk menanam dari aglonema ini ya, dari potong pohon ya teman-teman.
secara keseluruhan tanaman yang berada di belakang dan di depan rumah seperti ini. Untuk yang samping rumah besok pagi teman-teman ya, karena udah terlalu panjang videonya. Nanti teman-teman akan bosan, jadi dikit-dikit aja, pendek-pendek aja videonya biar teman-teman tidak bosan. Oke teman-teman, besok kita akan lanjut, kita akan lihat tanaman-tanaman yang lain seperti tanaman buah-buahan, juga ada tanaman sayur dan juga tanaman hias yang lainnya. Besok pagi kita juga akan lihat tanaman-tanaman dari bunga koko Jepun atau bunga pukul 9. Waktu pukul 9 itu semuanya akan bermekaran. Juga ada di samping rumah itu bunga-bunga asoka yang sangat cantik-cantik sekali. Sampai jumpa besok. Nah teman-teman, demikianlah jalan-jalan kita keliling di rumah atau di kebun kita ya teman-teman. Walaupun kita tidak keluar dengan jalan-jalan dan menikmati berbagai tanaman hias di rumah, kita sudah move on dan imun kita juga sudah meningkat kok. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi ya. Besok akan kita lanjutkan ke video selanjutnya. Dan jangan lupa teman-teman ya, untuk selalu dukung channel aku dengan cara like and share, komen, dan subscribe. Juga selalu aktifkan notifikasi tombol loncengnya. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.